A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan ini, yaitu pada bab keempat, pertemuan keempat sesi yang kedua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uluhiyah dan ibadah dalam Al-Quran. Uluhiyah dan ibadah dalam Al-Quran. Saudara sekalian, Al-Quran telah menerangkan bahwa akidah uluhiyah ini dengan iman dan syariah harus disertai dengan amal soleh. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang jelas tentang uluhiyah. Biasanya menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menjelaskan bahwa bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka dan kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulah. Jannatul firdausi nuzulah khalidina fiha la yabghunaha khiwala. Nanti saudara bisa lihat dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107 sampai 108. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya, dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Mungkin kita juga termasuk seperti itu. Kemudian Allah juga melanjutkan dalam Al-Quran, man amila soliham min zakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1 sampai 3, Allah juga berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Saudara sekalian, Islam bukan hanya mempelajari akidah
akhlak semata-mata. Tetapi tugasnya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, mengatur manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas, dan juga kepada alam sekitarnya. Lebih dari itu, Islam adalah merupakan pokok akidah dan syariah. Di antara akidah dan syariah sejalan, yang mampu mengarahkan manusia ke seluruh segi-segi kebaikan dalam kehidupan. Kedudukan akidah uluhiyah dalam Islam adalah sebagai pokok-pokok yang dibangun di atasnya peraturan-peraturan agama yang merupakan hasil yang dilahirkan oleh uluhiyah itu sendiri. Ini berarti bahwa tidak ada syariah dalam Islam melainkan dengan adanya akidah uluhiyah dulu. Nah, setelah itu baru syariah. Syariah tidak dapat dikembangkan melainkan di bawah naungan uluhiyah. Maka syariah tanpa uluhiyah ibarat gedung yang tinggi tanpa pondasi. Dalam hal ini uluhiyah tidak akan bersandar kepada kekuatan abstrak dengan menghadirkan inspirasi untuk menghormati syariah. Nah, uluhiyah memelihara peraturan-peraturan dan yang bertugas mewajibkannya menetapkan hukum ibadah dan segala yang bersangkut paut dengannya. Saudara sekalian, dalam Islam mewajibkan terjadinya pertalian yang erat antara syariah dan ibadah hingga satu sama lain tidak terpisahkan. Uluhiyah merupakan pokok-pokok yang menstimulasi lahirnya syariah dan ibadah yang lurus sesuai dengan syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan syariah sendiri adalah bentuk pelaksanaan yang merupakan tanda terpengaruhinya hati, terpengaruhnya keyakinan, ya, terpengaruhinya uluhiyah, sehingga hubungan ini merupakan jalan keselamatan yang merupakan bahagian yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, saudara sekalian, siapa yang beriman kepada Allah tetapi menyia-nyiakan syariah dan ibadah, atau mengerjakan syariah dengan mengabaikan ibadah, maka ia bukan seorang muslim sejati. Jika dia mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, nah, tetapi terang-terangan tidak memegang teguh syariah dan melalaikan ibadah, dalam arti tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, kemudian tidak pula menunaikan ibadah haji kalau dia mampu, maka imannya itu sebenarnya palsu. Dia beriman tapi hanya di lidah, hatinya menolak. Ini disebut mereka itu sebagai seorang pendusta. Apa buktinya? Allah yang berkata, ya Allah yang berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 8 dan 9, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Nah, banyak di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ternyata mereka itu tidak beriman,
sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman, tapi mereka berdusta. Mereka hendak menipu Allah, dan orang-orang yang beriman mereka hanya menipu. Sebenarnya mereka tidak menipu, mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang beriman, tapi mereka menipu dirinya sendiri. Mereka tidak sadar. Begitu kata Allah. Allah yang mengatakan seperti itu, ya. Nah, jadi Allah yang mengatakan seperti itu. Dia tidak menipu Allah, tidak menipu orang beriman, mereka nipu dirinya sendiri. Nauzubillah min zalik. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW pokok-pokok ajaran Islam tentang kepercayaan dan kewajiban agama, yakni Al-Quran. Baik dalam pandangan Allah dan kaum muslimin, Al-Quran merupakan sumber utama. Nah, gitu ya. Al-Quran merupakan sumber utama bagi pokok-pokok ajaran yang otentik, dan sesuai hukum-hukum alam. Di Al-Quran sesuai dengan hukum alam, ya. Sesuai dengan hukum alam. Al-Quran berisikan petunjuk baik dalam bentuk hukum syariah, ibadah, ilmu, dan berbagai kemaslahatan umat manusia. Al-Quran memuat hakikat dan ma'rifat sampai kepada kewajiban ibadah bagi semua makhluk Allah SWT. Al-Quran sungguh sangat sesuai dengan perkembangan zaman hingga akhir zaman. Kemudian uluhiyah memberi pedoman khusus kepada umat manusia untuk melakukan doa, untuk sholat, dan segala bentuk ibadah kepada Allah SWT. Uluhiyah mengatur keimanan dan keyakinan yang bulat dan tekad. Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, para ulama dan pemuka agama saling menghubungkan pendapat-pendapat dengan Al-Quran terhadap teks-teks ayat yang kurang sepaham, ya. Kemudian dari sini meluaslah pemikiran-pemikiran manusia yang disebut dengan menafsirkan Al-Quran. Kemudian terdiri dari berbagai mazhab. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, maka ibadah ini menjadi beberapa kelompok-kelompok, menjadi mazhab-mazhab, ya. Baik dalam teori maupun praktek. Yang kesemuanya itu bukan merupakan agama baru, tapi merupakan aturan syariah yang wajib diikuti. Nah, pendapat dan pemahaman yang disadarkan kepada Al-Quran masing-masing menyadarkan kepada bukti yang dipahamkannya berdasarkan nas Al-Quran, dengan yang diperkuat melalui perkataan dan perbuatan Nabi yang disebut dengan hadis. Nah, dari uluhiyah para pemimpin zaman Khulafaur Rasyidin menggunakan ijtihad, karena Rasulullah SAW pada saat itu sudah tidak ada. Mereka mewajibkan orang mukmin untuk mengikuti ijtihad mereka sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi siapa saja yang mengikut mazhab, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, yang terkenal di Indonesia ada 4 mazhab ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka boleh ikut. Ya, kebanyakan di daerah pesisir, daerah pulau itu kebanyakan bermazhab Imam Syafi'i, dan itu tidak masalah. Tidak berarti merubah agama, tapi tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Marahan mereka membicarakan orang-orang yang berkeahlian di bidang fikih misalnya. Nah, uluhiyah merupakan pokok-pokok kepercayaan yang benar
seperti pembelajaran tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Demikian pula pokok-pokok syariah seperti kewajiban sholat, zakat, larangan membunuh jiwa manusia, larangan merampas kehormatan, larangan merampas harta benda orang lain tanpa hak. Nah ini dia, tanpa hak. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah ini telah disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas tanpa memerlukan ijtihad dan pemahaman-pemahaman yang khusus pula. Karena itu pendapat dan mazhab yang berkalian dengan masalah-masalah cabang-cabang kewajiban agama atau furu'iyah, ya, furu'iyah istilahnya, menjadi banyak pengikut. Kepercayaan-kepercayaan pokok yang berhubungan dengan amalan-amalan mengikut pokok-pokok syariat dan hukum-hukum dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya, nah ini firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, zalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunih wa wal batilu wa annallaha wal aliyul kabir. Zalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunih wal batilu wa annallaha wal aliyul kabir. Ini kita bisa cek nanti di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 62. Nah, kuasa Allah yang demikian itu, kata Allah, karena sesungguhnya Allah adalah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam surat Yusuf Allah juga berfirman, dalam surat Yusuf ini pernah disampaikan ini sebenarnya ya. Nah, dalam surat Yusuf Nabi Yusuf menceritakan kepada para sahabat-sahabat yang ada di dalam penjara, mana yang lebih baik katanya, beriman kepada Allah pada tagut. Maka mereka menjawab beriman kepada Allah, maka tinggalkanlah tagut dan berimanlah kepada Allah. Nanti silakan lihat surat Yusuf surat yang ke-12 ayat 39 sampai ayat 40. Nah, saudara sekalian, ini kalau kita kaji lebih lama, lebih luas, maka uluhiyah ini sangat menyenangkan sebetulnya. Karena mengatur segala bentuk-bentuk ibadah. Nah, mulai dari sholat fardu, sholat sunat, sholat tahajud, kemudian apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan biasanya mereka melatih diri untuk perbanyak ibadah. Di bulan Ramadan mereka puasa, mereka baca Quran, mereka banyak sholat, mereka banyak sholat sunat, mereka banyak ibadah. Nah, kesemuanya itu adalah perintah uluhiyah. Nah, ajaran uluhiyah ini lengkap, meliputi akidah rububiyah dan meliputi akidah uluhiyah yang melahirkan akhlakul karimah. Nah, jadi melahirkan akhlakul karimah. Selain itu juga ada hubungannya dengan asma was sifat. Asma itu nama-nama Allah, as-sifat itu sifat-sifat 20. Kemudian dengan segala penciptaan Allah, di semua penciptaan Allah. Dan makanya Allah memerintahkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah, surat pertama ayat
kelima. Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana uluhiyah ini dengan dakwah para nabi? Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW, pada intinya akidah itu sama. Semuanya mengatakan, mengajarkan bahwa Allah itu adalah Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Nah, kalau ada yang lain-lain berarti itu namanya penyelewengan akidah. Penyelewengan akidah berakibat akhlaknya rendah. Antara akidah dan akhlak sejalan. Akidahnya mantap, akhlaknya mulia. Tapi kalau akidahnya bobrok, akidahnya rendah, maka akhlaknya pun rendah. Nah, uluhiyah dan para nabi berdakwah sejak zaman Nabi Adam itu sama. Nah, Nabi Adam alaihissalam mendakwakan tentang Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Rasulullah SAW sama. Yang membedakan zamannya yang berbeda. Zamannya yang berbeda. Rasulullah adalah zaman akhir, disebut dengan akhir zaman. Rasulullah adalah khotaman nabiyyin. Khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Khotaman nabiyyin. Sedangkan zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan semua para nabi dan rasul itu adalah zaman-zaman pada saat itu, adalah zaman keemasan zaman itu. Sedangkan Rasulullah adalah zaman keemasan tapi zaman akhir. Sehingga umur manusia pun tidak terlalu lama. Namun ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Nah, saudara sekalian, uluhiyah pada zaman Rasulullah SAW, inti dakwahnya para nabi dan rasul itu tadi sudah saya sampaikan adalah sama. Mulai dari yang pertama hingga yang terakhir diikuti oleh para nabi dan para rasul, dakwanya sama. Nah, ini berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulillah. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani budullaha wajtanibu tauhid. Faminhum man hadallahu wa minhum man khalaqa alaihi dhalalah. Kemudian wa minhum man hadallahu wa minhum man khalaq man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul lil mukazzibin. Kata Allah, sesungguhnya ya, kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah. Itu kata Allah, sembahlah Allah, Allah saja, tidak ada yang lain. Dan jauhilah tauhid. Tauhid ini apa? Segala yang menyesatkan, tauhid namanya. Termasuk di sana patung-patung, berhala-berhala, kepercayaan nenek moyang,
kepercayaan kurafat, semuanya disebut tagut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatannya bagi mereka. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan keterangan para rasul. Saudara-saudara sekalian, setiap rasul selalu melalui dakwahnya dengan perintah akidah uluhiyah. Perintah ini merupakan awal dakwah para rasul, semua para rasul Allah. Dan akhir ajakannya, Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Hai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai ke kita sekarang ini, agar kamu bertakwa. Kemudian walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha malakum min ilahin wairuh afala tattaqun. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, lalu mereka berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, ini saudara sekalian, ini orang-orang zaman dahulu. Maka inilah awal dakwah Rasul, menyeru kepada manusia supaya beriman dan bertakwa kepada Allah sebelum dan sesudah datangnya syirik, sebelum dan sesudah datangnya berhala, patung-patung, kepercayaan nenek moyangnya. Para rasul Allah berdakwah dengan harta dan jiwa raganya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi tidak pungut bayaran. Para rasul Allah selalu menyeru dengan semangat. Nah, kita juga harus begitu. Al ulama warisatul anbiya. Jadi ulama, saudara-saudara sekalian, nanti jadi ulama dan akan mewariskan risalah Rasul, berdakwah harus dengan semangat mendapatkan ridho Allah. Para rasul Allah selalu menyeru dengan semangat pantang menyerah, walaupun dihina, dicaci, dimaki, ya. Pantang menyerah sampai benar-benar berhasil. Loh, saudara kuliah juga begitu, banyak rintangan, banyak tantangan, pantang menyerah sampai berhasil. Sebelum berhasil jangan mundur, sebelum berhasil harus maju terus, pantang mundur. Jika mereka tidak berhasil, maka para rasul Allah selalu sabar dan tawakal, ya, tawakal kepada Allah. Ini contoh himbauan dan ajakan para nabi dan rasul, ya. Pertama Nabi Hud ini. Nah, Nabi Hud dulu, kita lihat dulu. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad. Walaupun kaum Ad ini mendustakan, maka tetap didakwahi. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ila Ad, wa ila Ad akhahum Hudan, qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin wairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Nah, jadi Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yang kedua, Nabi Soleh misalnya.
berdakwah kepada kaum Samud. Kaum Samud juga mendustakan sama dengan kaum Ad. Nah, ya. Kemudian Nabi Soleh dia berseru. Ini terdapat dalam Al-Quran. Tadi Al-Quran surat A'raf surat ke-7 ayat 65. Sedangkan Nabi Soleh adalah surat surat Hud ayat 11. Surat Hud ke-11 ayat 61. Allah berfirman, wa ila Samud. Nah, ini kaum Samud ini lagi-lagi kaum Samud. Wa ila Samuda akhahum solihan. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin wairu. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'markum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujibun. Qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud, kaum Samud Allah mengutus Nabi Soleh. Nabi Soleh berkata, kata Allah dalam Al-Quran, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Dialah Allah telah menciptakan kamu dari bumi, dari saripati tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu amat dekat bagi memperkenankan segala doa. Jadi amat dekat dan Allah memperkenankan segala doa. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Nanti silakan buka surat Hud surat ke-11 ayat 61. Kemudian kita lihat lagi contoh dari beberapa Nabi Syuaib misalnya, pada Nabi Ibrahim misalnya, kepada Nabi Rasul yang lain termasuk Rasulullah SAW. Mereka mendakwahkannya secara sungguh-sungguh dan mereka tetap didustakan. Oleh karena itu kepada kita gitu ya. Nah, pada kita sekalian, kitalah yang berkewajiban berdakwah ini. Melalui kuliah akidah akhlak ini kita berkewajiban berdakwah seperti para nabi dan rasul. Dihina, dicela, dicaci maki, bahkan dicatakan orang gila. Biasa orang kafir dari zaman dahulu. Hanya Nabi Adam yang tidak disebut sebagai orang gila. Semuanya termasuk Rasulullah SAW disebut-sebut sebagai orang gila, walaupun Allah memuliakannya. Apalagi sebagai seorang ulama, sebagai warisatul anbiya. Al ulama warisatul anbiya. Nah, kewajiban kita semua menyampaikan dakwah ini. Nah, demikian untuk sesi yang kedua ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga, pada pertemuan yang keempat. Insya Allah. Fa'tabiru ya ulil absor la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.